Pernahkah kamu membayangkan kamu tinggal di sebuah rumah yang tiba-tiba ditelan oleh lumpur panas? Dan saat kamu minta keadilan, jawabannya adalah pada 29 Mei 2006 di Sidoarjo, Jawa Timur, ada sebuah pengeboran gas oleh PT Lapindo Brantas yang berubah menjadi bencana. Lumpur panas menyembur tanpa henti, rumah, sekolah, masjid, sawah, lenyap begitu saja. Menurut hukum lingkungan, ini bisa dikategorikan sebagai pencemaran dan pengerusakan lingkungan. Karena apa? Karena kerusakan ini terjadi akibat aktivitas manusia yang lalai. Dampaknya bukan hanya lingkungan yang rusak, tetapi ribuan orang yang kehilangan tempat tinggal, akses jalan, dan ekonomi yang lumpuh. Dan sampai sekarang semburan juga masih aktif. Lalu, bagaimana hukum respon? Secara administratif, Lapindo dianggap lalai dalam perencanaan AMDAL, tapi pemerintah juga terlambat menanggapi. Secara perdata, warga menggugat, beberapa dapat ganti rugi, sebagian tidak. Dan secara pidana, hukum kita menyebut ini bencana alam, artinya tidak ada pihak yang dihukum. Dalam hukum lingkungan, kita juga punya prinsip kehati-hatian dan polluter pays, yaitu siapa yang mencemari itu yang bertanggung jawab. Tapi di sini justru rakyat yang menanggung semuanya. Penyelesaiannya campuran antara litigasi dan non-litigasi, tapi hasilnya juga belum adil untuk semuanya. Asas dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Yang pertama ada asas tanggung jawab negara. Negara harus hadir dalam menjamin hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Yang kedua ada asas kelestarian dan keberlanjutan. Eksplorasi migas seharusnya tidak mengorbankan lingkungan jangka panjang. Yang ketiga ada asas partisipatif. Masyarakat berhak dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan. Yang keempat ada asas kehati-hatian. Lapindo seharusnya memperhitungkan segala resiko pengeboran. Dan yang terakhir ada asas pencegahan dan polluter pays. Pelaku pencemar semestinya bertanggung jawab penuh atas pemulihan. Tujuan hukum lingkungan pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu melindungi wilayah NKRI dari pencemaran atau kerusakan lingkungan, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia, menjamin pelestarian fungsi lingkungan, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam, menyelesaikan sengketa lingkungan secara adil, dan menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi kini dan mendatang. Dalam konteks Lapindo, sebagian besar tujuan ini belum sepenuhnya tercapai, mengingat proses pemulihan masih berjalan lambat, kompensasi tidak menyeluruh, dan lingkungan yang belum pulih. Kasus lumpur Lapindo menjadi pelajaran yang sangat besar bahwa kerusakan lingkungan memiliki dimensi hukum, sosial, dan ekonomi yang luas. Penyelesaian kasus lingkungan seperti ini membutuhkan sinergi antara hukum, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat demi tercapainya keadilan lingkungan yang sesungguhnya. Mari kita jaga bumi kita, lestarikan lingkungan, dan selamatkan masa depan. Saya Nurjati Fitriana dengan NIM 2311211320012. Cukup sekian dari saya, terima kasih.